Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya di WBN Channel. Nah, kali ini saya akan membahas apa-apa saja yang perlu dibawa ketika kita akan hunting ke hutan. Intinya hunting ke hutan itu pada malam hari ya. Kalau siang hari sih saya nggak begitu masalah ya. Yang jadi masalah itu malam hari. Karena kita itu bediler wani perih wedi ngelih. Nah, ibaratnya gitu. Berani perih tapi takut lapar ini gitu ya. Nah, ketika malam hari itu supaya kita tuh nggak kesulitan ya, karena nggak selamanya kita hunting itu aman terkendali dalam arti tersedia apa-apa ya. Karena kalau sudah masuk hutan, Anda punya uang 1 miliar pun, Anda sudah di tengah hutan, jauh kemana-mana, uang 1 miliar itu nggak akan berlaku. Apalagi kalau sinyal udah nggak ada ya. Kalau udah nggak ada sinyal, nangislah kita. Buat apa uang 1 miliar nggak pakai? Mau beli air nggak ada yang jual karena di tengah hutan. Ya kalau dekat ke sungai, kalau jauh dari sungai itu yang lebih bahaya lagi, karena kita nggak kepake itu uang itu, walaupun uang itu nilainya triliunan pun, kalau kita sudah di tengah hutan tersesat, kondisi lapar itu kita udah bingung, kita mau apa kita bingung. Nah, maka dari itu sebelum kita hunting itu kita butuhkan itu persiapannya apa aja. Nah, kalau saya itu biasanya itu saya persiapkan ya, tas ini dulu, tas ya. Tas ini cukup lah untuk membawa sekitar untuk untuk bawa persediaan untuk 1 hari 1 malam, bisa di tas besar ini ya. Nah, yang pertama itu tas ya, tas kita singkirin dulu. Nah, setelah tas kita usahakan itu pisau yang ringan. Nah, ini pisau ringan itu maksudnya dalam arti kita pakai pisau cutter yang ringan untuk untuk bersihkan apa bisa ya untuk pisau ringan. Nah, itu kita yang perlukan. Kedua itu pisau ringan. Nah, yang ketiga, usahakan kita juga bawa pisau yang serbaguna ya, seperti ini kalau badik ini orang bilang itu badik ya, tapi kalau saya bilang ya pisau ini ya. Ini selalu saya bawa kalau lagi hunting. Nah, ini tujuannya apa nih kita bawa kalau hunting ini ya? Tujuannya sih satu, pisau ini multifungsi ya, untuk motong kayu bisa, untuk bikin tenda sementara bisa. Nih pisau ini bermanfaat ya, sangat bermanfaat sekali pisau ini. Ini yang kedua, pisaunya yang kedua ini wajib ya, kalau kita nggak bawa ini nggak apa-apa kalau kita udah bawa ini, tapi alangkah baiknya jadi yang ini untuk masak atau keperluan kecil-kecil, yang ini khusus untuk besar-besar aja. Jadi kita pisahkan mana yang untuk kelas berat, mana yang untuk kelas ringan ya misalnya. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau malam hari itu yang dibutuhkan itu senter. Ini harus dibawa kalau kita mau kalau mau hunting malam hari ya. Ini wajib. Senter ini wajib, karena apa? Untuk penerangan kita sewaktu sudah di tengah hutan, kondisi darurat, untuk sementara waktu kita bisa menggunakan senter untuk mengarahkan arah yang akan kita tuju ya. Perlu sekali ini senter. Yang kelima berikutnya, jangan lupa power bank. Dimanapun kita ketika akan hunting itu, kalau misalkan ke tengah hutan, itu paling utama itu power bank. Karena apa? Ketika kondisi HP kita sudah lowbat, itu bisa kita cas. Karena apa ya, walaupun sinyal susah, tapi suatu saat kan pasti dapat sinyal juga, karena keluarga kita itu menunggu kita di rumah. Jadi kabar dari HP itu diperlukan. Jadi HP itu wajib terisi terus, walaupun paling tidak 20 atau 30% isi baterainya ya. Nah, ini power bank ya yang berikutnya ya. Yang kelima ini power bank ya. Yang berikutnya korek api. Korek api ini walaupun kisahnya kecil ya, bentuknya kecil ya, tapi ini ketika kita di malam hari sudah membuat bivak kita sudah dirikan, ternyata hawanya dingin, nah ini korek api ini yang bisa menolong kita. Makanya kemanapun dan dimanapun kita akan hunting, mau baik siang maupun malam, usahakan bawa korek. Karena apa? Korek ini akan sangat berguna ketika kita menemukan ubi atau talas. Nah, itu bisa kita bakar ubi atau talasnya itu ketika kita dalam kondisi agak lapar ya. Jadi ini sangat berguna ya itu korek api ini. Nah, yang berikutnya,
panci kecil, jangan dilihat jeleknya, ini sangat bermanfaat. Karena apa? Ketika kita memasak air, kita butuh air hangat, kita mau masak tadi ingat saya bilang ubi atau talas hutan itu yang bisa kita makan. Bisa kita rebus di sini. Nah, itu. Bisa kita rebus di sini. Ini persiapannya sangat sempurna. Ini menurut saya untuk sempurna. Nah, yang berikutnya. Sebentar. Saya ini kan tutorial ya, saya lupa buang mereknya, nanti sangkanya ini iklan ya. Kita nggak mau dibilang iklan. Keuntungan bagi mereka. Nah, ini air baik ini isinya sih air mineral ya, tapi botolnya aja yang kayak gitu. Saya biasanya kalau ke hutan itu bawanya air mineral walaupun botolnya bukan air mineral ya. Ini usahakan air mineral kita isi penuh untuk nanti kita untuk rebus talas atau ubi tadi yang kita temukan di hutan. Ini untuk dalam kondisi saya mau hunting malam ibarat seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini mie instan, kita nggak sebut merek ya karena yang produsennya produsennya nggak ngasih kita royalti, jadi kita nggak sebut mereknya ya. Yang jelas mie instan usahakan walaupun 1-2 piece ya, 1-2 piece kita bawa mie instan itu ketika akan hunting. Jadi abang di sini ini udah lengkap full. Nah, kalau ini ya kita buktikan saja. Kita masukkan power bank, kita masukkan senter, kita masukkan pisau. Nah, ini kita langsung kita masukkan ke tas. Ini saya bilang tas saya itu muat untuk hunting ya. Jadi ini kita langsung buktikan saja, kita masukkan. Ada dompet saya ya, maaf lupa ada dompet, kita keluarkan dulu dompetnya. Nah, ini masuk ke pisau, kita masukkan, kita masuk. Nah, pisaunya aja masuk. Setelah masuk kita selerikan. Memang kalau pisau sih agak nongol dikit ya, nggak mungkin pas ya karena ini gede pisaunya. Nah, ini kecuali air minum. Sebenarnya air minum bisa kita masukkan sini, gampang sih. Tapi kalau air minum taruh di sini aja bisa. Nah, seperti ini kita masukkan begini, nanti kita ikat. Nah, seperti ini bisa. Ini persiapan kita kalau mau hunting ya. Jadi untuk saudara-saudara kita yang mau hunting malam, apalagi membasmi sekarang ini musim tikus, semoga ini bisa bermanfaat ya ketika di sawah, jauh dari warung, jauh dari perkampungan. Ini bisa sangat bermanfaat ya. Karena sekarang saya dengar kabar dari kawan-kawan kita di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ada yang lagi pohon jagungnya dimangsa sama tikus-tikus kecil itu. Semoga nanti kawan-kawan kita yang hunting tikus itu membantu para petani membasmi hama-hama petani. Semoga bisa bermanfaat ini ya. Walaupun perbekalan seperti ini sangat menolong menurut saya. Jangan diremehkan hal yang seperti ini karena ini sangat sensitif sekali untuk kelangsungan kita di hutan ya. Itu aja dari saya. Semoga tips ini bermanfaat, dapat menambah wawasan para kawan-kawan semua, dapat membantu membantu kita dalam kondisi kesusahan di dalam hutan. Ini sangat bermanfaat. Itu aja dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa padamkan ya tulisan merah di bawah di tengah sebelah kanan tengah ya. Jangan lupa padamkan tulisan merah tengah. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.